Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Oke, untuk perkembangan teori atom dan model atom itu terbagi menjadi beberapa. Kita mulai. Yang pertama itu adalah teori atom Dalton. Untuk teori atom Dalton itu didasarkan dari hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Dikatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom-atom unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Kemudian di dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Lalu yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Itu menurut Dalton. Di sini bisa kita lihat gambarnya kalau Dalton intinya itu diumpamakan sebagai bola pejal. Bola pejal. Kemudian lanjut berikutnya kita ke teori atom Thomson. Berdasarkan hasil percobaan dalam menemukan elektron, Thomson mengajukan model atom yang dikenal dengan model atom kismis. Itu istilah untuk atom Thomson. Dia menggambarkan sebuah bola bermuatan positif, yang ini ya positif bolanya, yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Nah, ini adalah gambarannya, jadi dia menggambarkan seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk teori atom Rutherford. Untuk Rutherford, dia menunjukkan bahwa di dalam atom ada inti atom yang bermuatan positif dan sebagian besar berupa ruang kosong. Itu menurut Rutherford. Nah, teori Rutherford diantaranya atom terdiri atas inti atom yang muatannya positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif seperti model tata surya. Jadi ini intinya, ya ini ada planet-planet lain misalkan. Kemudian atom itu sifatnya netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Kemudian yang ketiga, selama mengelilingi inti atom terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Jadi ini elektron kan akan mengitari inti gitu ya. Nah, itu membentuk gaya sentripetal pada elektron. Gaya sentripetal terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom yang disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, tetapi teori atom Rutherford ini ternyata memiliki kelemahan. Yang pertama, dia bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell, di mana itu dijelaskan bahwa partikel yang bergerak cepat seperti elektron akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi sehingga lama-kelamaan energi partikel itu habis. Dengan teori Rutherford, elektron akan kehabisan energi, harusnya elektronnya itu jatuh ke inti atom, membentuk lintasan elektron berbentuk spiral. Tapi kan nyatanya enggak. Lalu yang kedua, teori atom Rutherford itu tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum garis atom hidrogen. Tidak mampu menjelaskan spektrum garis atom hidrogen yang berupa spektrum garis, bukan gelombang elektromagnetik. Kurang lebih seperti itu untuk teori atom Rutherford. Lanjut, kita ke teori atom Bohr. Dia mengamati berdasarkan spektrum garis dari atom unsur yang ternyata setiap unsur memberikan spektrum garis berbeda dan bersifat khas. Ada 4 postulat Bohr. Yang pertama, elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron itu tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Kemudian elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat, diperbolehkan memiliki momentum sudut. Kemudian kelemahan dari Bohr ini
adalah tidak mampu menjelaskan peristiwa efek Zeeman, yaitu pembelahan garis spektrum menjadi dua komponen atau lebih yang berbeda frekuensi ketika sumber cahaya berada dalam medan magnet. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ahli fisika Jerman menyarankan lintasan elektron dalam mengelilingi inti tidak hanya berbentuk lingkaran tetapi juga elips sehingga dapat menjelaskan efek Zeeman. Akan tetapi teori ini tetap tidak mampu menjelaskan spektrum atom-atom berelektron banyak. Lanjut, teori kelima adalah teori atom mekanika kuantum. Ini disebut juga sebagai teori atom modern yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, ada Lewis, ada Wolfgang, kemudian Erwin, dan Werner Heisenberg. Model atom mekanika kuantum memiliki karakter gerakan elektron memiliki sifat gelombang sehingga lintasan atau orbitnya itu tidak stasioner seperti yang dikatakan model Born, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang. Kemudian bentuk dan ukuran orbital bergantung dari harga dari ketiga bilangan kuantum elektron. Dan yang ketiga, posisi elektron sejauh 0,529 Armstrong dari inti H menurut Born bukan suatu kepastian, tetapi merupakan kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron. Teori atau mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentumnya secara saksama. Tetapi yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom dalam kurung prinsip ketidakpastian. Kurang lebih seperti itu. Kemudian daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron itu disebut sebagai orbit. Oke, itu adalah kelima teori tentang atom. Nah, sekarang kita coba rangkum. Yang pertama, Dalton, gambarnya seperti ini. Dia mengatakan bahwa atom adalah bola pecel yang tidak bermuatan. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan jenis dan susunan muatan listrik pada atom sehingga tidak menjelaskan bahwa atom memiliki inti dan elektron. Jadi kalau Dalton tidak menjelaskan bahwa inti itu sebenarnya punya atom itu punya inti sama elektron di situ. Yang gambar kedua itu Thomson. Dia mengatakan bahwa atom itu adalah bola padat muatannya positif dengan partikel negatif yang tersebar di dalamnya. Kekurangannya tidak menjelaskan adanya inti atom dan hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis bahwa sebagian partikel diteruskan, dibelokkan, dipantulkan, dikemukakan. Oke. Jadi ketika dia melakukan percobaan sinar alfa, itu dia tidak bisa menjelaskan terkait respon dari sinar alfa tersebut. Padahal menurut si Rutherford itu kan ada yang diteruskan, dibelokkan, dipantulkan, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke Rutherford, bentuknya seperti ini. Dia bilang bahwa atom itu mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Kekurangannya tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti dan tidak bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen. Kemudian untuk yang Born mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbit tingkat energi tertentu. Bentuknya seperti ini. Kekurangannya adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi belum bisa menjelaskan spektrum atom dengan elektron lebih dari satu. Untuk mekanika kuantum, menurut teori ini, atom itu terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukan elektron itu dinamakan orbital. Kekurangannya adalah sulit diterapkan pada sistem makroskopik dan pada unsur dengan elektron banyak. Itu adalah kesimpulannya. Semoga bisa membantu.